Orang yang mempunyai 6 tabiat luhur, 6 karakter, yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mujahid, sederhana dan hemat. Luar biasa. Dia akan menjadi emas. Banyak orang yang akan membutuhkan orang-orang tersebut dibandingkan dengan orang yang pintar. Nah, coba kan ini sih. Paman harikan malam AM. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Alfa Versemat. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kali ini Mas Ayar ingin berbagi pengalaman, yaitu Mas Ayar akan berbagi ilmu khususnya para subscriber AFM di mana saja berada dan para pendatang baru yang baru gabung di AFM channel ini. Mas Ayar di sini akan menjelaskan 4 kunci kesuksesan dalam berwirausaha, menjadi seorang entrepreneur. Karena 4 kunci kesuksesan ini adalah sebagai penentu dalam bisnis kita bisa tahan lama dan bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. 4 kunci kesuksesan menjadi entrepreneur yaitu yang pertama, sumber daya manusia, manpower, beretika yang baik, mengedepankan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan dengan keramahan, kenyamanan, dan kepuasan, moto 3S, senyum, salam, sapa. Karena itu adalah penentu. Dalam penentu awal, yaitu manpower. Karena di dalam tahapan nanti ada manajemen, ada branding, ada toko yang bagus apapun. Tapi kalau tidak disikapi dengan manpower yang baik, manpower yang mumpuni, tidak bisa menjadikan penentu kesuksesan. Jadi penentu awal adalah manpower. Karena semua yang mengendalikan elemen-elemen dalam faktor kesuksesan itu adalah manpower. Orang, karyawan, tim. Tata caranya dikedepankan dengan baik, ramah. Kuncinya cuma satu. Jangan berprinsip produkmu harus habis. Jangan berprinsip omsetmu harus tercapai. Tapi cuma satu, berprinsiplah. Bagaimana caranya besok pelangganmu kembali lagi. Udah itu aja. Kalau kita mau membangun mindset dari awal, semua manpower, semua karyawan punya etika yang baik, kesopanan, ramah, mempunyai mindset bagaimana besok pelangganku kembali lagi, bagaimana besok pelangganku kembali lagi. Aku yakin usaha teman-teman semuanya dalam usaha apapun, khususnya di dunia frozen food, akan kembali. Mereka akan berdatangan bersama teman-teman, bersama dengan komunitasnya. Sangat luar biasa. Ini perlu difahami. Yang kedua yaitu memahami manajemen dan sistem, yaitu cash flow. Memperhitungkan dengan jeli dan teliti laba rugi, efisiensi biaya, besar kecil, percepatan perputaran uang termasuk komponen-komponen penjualan. Itu perlu diperhatikan. Jadi yang tahapan pertama tadi adalah beretika yang baik, pelayanan. Dan tidak menutup kemungkinan juga manajemen harus kuat. Mengerti estimasi laba rugi, bagaimana memperhitungkan tempat, memperhitungkan berapa yang saya dapatkan, saya jual berapa. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi memahami cash flow ini bukan karena tempatnya, karena ramenya, tidak. Tapi bisa menentukan harga-harga yang sepantasnya berapa kita jual. Jangan besar pasak daripada tiang. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang banyak dan memperkecil dari pengeluaran. Memahami cash flow. Jadi bukan sekedar jualan asal rame, murah asal rame, enak asal rame, tidak. Tapi kalau tidak bisa memperhitungkan manajemennya, mohon maaf, nggak tahan lama. Ya kan? Bisa, teman-teman bisa melihat kontennya Mas Ayar yang sebelumnya, yaitu estimasi laba rugi. Dibuka aja. Itu berarti memahami berapa yang pantas saya jual, saya harus mengambil keuntungan berapa. Cara mengambil keuntungan juga jangan pakai nominal, tapi bahasanya adalah yang lebih enak adalah presentasi. Berapa persen?
Saya ngambil keuntungan, saya membeli produk ini 10.000. Saya HPP-nya 15.000, 20.000, 30.000. Tapi pakailah mencari keuntungan itu dengan presentasi, yaitu persenan. Jangan beli atau HPP-nya 10.000, kita ngambil 1.000. Kita HPP-nya 20.000, kita ngambil 1.000. Kita HPP-nya 30.000, ngambil 1.000. Jadi tidak pakai nominal, tapi pakailah persentase. Ya, itu harus jeli, harus kuat. Dan nanti diperkomplit atau disempurnakan dengan, mohon maaf, yaitu dengan komputer. Jadi memakai komputer itu bukan sebuah arti manajemen, tidak. Itu cuma alat, tapi manajemen adalah di kita sendiri. Gitu. Karena manajemen tadi awalnya apa? Cuma ditulis, nanti harganya sekian, udah. Tapi kalau kita bisa menentukan berapa yang layak saya jual, berapa harga yang pantas saya ambil untuk mendapatkan keuntungan berapa persen, harus jelas. Ini ngontraknya berapa, karyawannya biayanya berapa, biaya lain-lainnya berapa, harus jeli, teliti, ya kan? Termasuk ini produk yang paling cepat, ini yang kurang kurang laku. Bisa memperhitungkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dan pengeluaran sedikit mungkin. Ya. Dan yang ketiga yaitu mendisplay dan membranding. Mengatur tempat dalam arti penampilan, ya kan? Mengatur tempat serta pemajangan produk pada lokasi-lokasi yang strategis, estetis, menarik minat pembeli untuk belanja, termasuk brand tokonya, menjaga vivo produknya, cek expirednya, ya, serta menjaga faktor higienis produknya. Ini perlu kita pahami. Dalam kalimat branding, ya, berarti adalah sebuah tempat di dalam maupun di luar. Bagaimana membuat orang itu nyaman? Mendisplay berarti penentuannya adalah sebuah produk. Produknya ini, penataannya ini di dalam, ya kalau frozen berarti di dalam freezer, menarik. Berarti kalau di luar freezer berarti namanya non frozen, saus, kecap, tusuk dan lain-lainnya. Bikin orang itu melihat pandangan itu langsung menarik, rapi, nyaman dipandang, enak dipandang. Ini juga menentu, ya. Jadi penentuan pendisplayan dan membranding itu juga menentukan, memberikan magnet bagi para pembeli itu bisa datang kembali, bisa menarik selain dari beretika yang baik, pelayanan yang baik. Itu sangat penting banget. Karena apa? Banyak para entrepreneur yang tidak memperhitungkan di situ, cuma memperhitungkan laba rugi. Ya udahlah, aku hari ini, bulan ini dapat keuntungan sekian. Ya udahlah, keuntungan saya untuk beli ini, beli ini. Tidak mau mengembalikan keuntungan itu untuk kemajuan outletnya, untuk kemajuan usahanya. Yang mana di akhir cerita, di saat dia mengalami proses berkurangnya pembeli karena pelayanannya, karena tempatnya tidak nyaman, lama tambah rusak tempatnya, atau tambah kumuh, atau tambah rusak kan, berantakan, sehingga tidak diperdulikan. Lama-lama apa? Pembeli itu beralih, pindah, bosan. Karena apa? Kenyamanan lama tambah lama tidak nyaman. Sehingga pada waktu seorang entrepreneur yang punya toko menyadari, oh, kok ternyata penjualan saya sekarang tambah menurun, omset saya tambah berkurang. Setelah dia baru menyadari posisi pembeli sudah beralih ke toko yang lain, dia baru merenovasi, baru memperbaiki diri. Untuk menarik pelanggan itu sangat sulit loh teman-teman semuanya, ya kan? Ini perlu kita pahami. Kesempatan kalian, pelanggan kalian protes, berani memberi kritikan, mas ini kurang ini, mas kemarin aku beli kok seperti ini, perbaiki secepat mungkin. Bila jenengan menjumpai pelanggan yang protes, pelanggan yang tidak merasa nyaman dan berani menyampaikan ke kita, itu sangat luar biasa.
asal satu, kita mau memperbaiki diri. Kita selalu mau berinovasi. Pastikan kalau teman-teman semuanya untuk usaha apapun, kalangan apapun, menomorsatukan, gitu, membranding, mendisplay dengan baik, itu sangat menunjang banget untuk pembeli itu bisa nyaman. Yang nomor 4 yaitu promosi dan iklan, yaitu bentuk dari strategi bagaimana promosi dan iklan kita itu bisa dikenal oleh semua pelanggan serta mereka mengenal dengan produk kita, mengenal dengan brand kita. Jadi berikanlah promosi, trik-trik cara untuk mengambil hatinya seorang pelanggan, entah seperti Jumat Berkah atau dengan iklan sosmed, dengan branding apapun, dimanapun, menyebar brosur. Itu adalah salah satu dari beberapa strategi yang perlu kita pahami. Karena dengan strategi itulah, gitu, kreasi, inovasi, dan strategi, kita bisa selalu hidup, kita selalu bisa berkembang. Karena jangan sekali-kali bersaing dengan harga, tapi bersainglah dengan kreasi, inovasi, dan strategi. Ini perlu kita kembangkan. Kita selalu melihat, meresapi, menghayati, dan kita kerjakan sehingga timbul menjadi sebuah reaksi, inovasi, dan strategi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan adalah faktor kunci kesuksesan, yaitu saya ulangi lagi karena 4 faktor kunci ini menjadi suatu elemen, menjadi penentu usaha kita bisa berkembang dan tahan lama dan bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita karena tersistem. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, yaitu pentingnya di dalam mempersiapkan manpower, sumber daya manusia. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar, orangnya pinter-pinter, ya kan? Tapi etika dalam pelayanannya kurang baik. Sehingga apa? Lama tambah lama perusahaan itu akan jadi kurang lancar, akan berhenti, bangkrut. Karena apa? Tidak mau memahami dengan pentingnya manpower. Lihat untuk teman-teman semuanya, dipastikan suatu saat orang jujur, orang baik, orang yang punya tabiat, punya karakter, yaitu orang yang mempunyai 6 tabiat luhur, 6 karakter, yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mujahid, sederhana dan hemat. Luar biasa. Dia akan menjadi emas. Banyak orang yang akan membutuhkan orang-orang tersebut dibandingkan dengan orang yang pintar. Selanjutnya, yang kedua yaitu memahami manajemen dalam perusahaan. Ya, jeli teliti, manajemen harus kuat, yaitu cash flow, jangan besar pasak daripada tiang. Yang ketiga yaitu dari penampilan, yaitu branding dan pendisplayan harus juga menarik. Yang keempat yaitu promosi dan iklan, termasuk adalah strategi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan 4 kunci kesuksesan ini untuk teman-teman semuanya, di mana saja berada, usaha apapun, insya Allah bisa diterapkan dengan konsep 4 kunci kesuksesan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, akan berjumpa lagi di sharing berikutnya. Orang yang memberi nasihat, orang yang memberi motivasi memanglah bukan orang yang sempurna. Namun, barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.